Saya punya sebuah cerita untuk Anda. Saya mau cerita bulan kemarin saya udah ceritain ke grup saya, tapi hari ini saya mau berbagi cerita kepada teman-teman ya, mitra T Network semua. Ya, bagaimana salah satu cara agar Anda bisa menjadi manusia yang hebat, seiring hebatnya rintangan. Nah, ceritanya begini. Nah, dengerin nih baik-baik ceritanya. Ini cerita dongeng sih sebenarnya. Jadi kalau Anda yang mau tidur nih pas nih ceritanya. Ya. Jadi ceritanya begini, suatu hari ada sebuah kerajaan nih. Wah, kerajaan kodok ya. Nah, saya sendiri sih yang ngebayangin kerajaan kodok kayak gimana ya. Coba pokoknya cuma cerita kodok ya. Ada kerajaan kodok. Suatu hari kerajaan kodok ini yang dipimpin oleh seorang raja, yang tentunya raja tersebut juga adalah kodok. Punya putri yang juga putri tersebut adalah kodok. Ya, karena kan kita lagi ngomongin kodok ya. Nah, jadi raja ini ingin menikahkan putrinya dengan seseorang. Ya. Seseorang kodok tentunya ya. Ya, raja ingin menikahkan putrinya dengan seseorang, yaitu seorang kodok yang raja nggak peduli. Dia dari kalangan kodok manapun, dia nggak peduli. Apakah kalangan kodok jelata atau kodok mewah, dia nggak peduli. Yang dia pikir, yang raja inginkan adalah kodok tersebut harus punya mental yang tangguh. Karena kodok tersebut akan menjadi raja berikutnya yang menikahi anaknya. Jadi raja itu menilainya dari sikap mentalnya. Ya. Nah, akhirnya raja punya ide. Dia panggillah Patih, kumpulkan seluruh kodok-kodok, kasih pengumuman. Kan di sana ada gunung yang licin. Ya. Jadi kasih pengumuman, barang siapa yang kodok yang bisa naik ke puncak gunung itu, maka dia berhak mendapatkan hadiah, yaitu bisa menjadi suami dari anakku. Dan dia menjadi pangeran kodok di negeri ini. Wah, akhirnya sang patih keliling kampung. Pengumuman, lu balang ya. Dulu kan nggak di speaker ya. Jadi ngomongnya teriak-teriakan gitu. Pengumuman, kumpul. Ya. Hai rakyat kodok. Hari ini ada pengumuman, ada sayembara. Besok jam 7 pagi kumpul. Ya, kumpul. Siapa yang bisa naik ke puncak gunung, maka akan menjadi, jika dia seorang wanita, dia akan menjadi saudara dari putri Raja Kodok. Tapi kalau dia laki-laki, dia akan dinikahkan dengan putri raja. Artinya dia akan menjadi pangeran. Wah, akhirnya rakyat semua semangat. Besok pagi kumpul semua tuh. Ya, bukit itu berbaris kodok mulu isinya. Ya, mana mukanya mirip-mirip ya, kodok kan mirip ya. Bingung kan patihnya kan. Nah, akhirnya pertandingan dimulai. Wah, kodok tersebut naik ke atas puncak. Ribuan kodok naik ke atas puncak. Terus naik ke atas puncak. Di tengah jalan mulai ada kodok yang letih. Aduh capek, istirahat. Masuk hutan, karena gunung itu kan bukan kayak di gambaran ya kan, gambaran anak SD lempeng aja begitu. Nah, gunung kan ada kali lah, ada jurang, ada hutan kan gitu ya. Nah, jadi ketika melewati hutan, wah, mulai banyak yang bertumbangan, nggak sanggup. Mulai banyak yang berjatuhan. Mulai seleksi terjadi. Dari ribuan, akhirnya tinggal ratusan. Dari ratusan, akhirnya tinggal puluhan. Dan ketika sampai ke kurang lebih sekitar 100 meter menuju puncak, saya ingat saya pernah naik Gunung Slamet, jadi puncak itu gundul, ya. Nah, itu mulai jalanan licin semua tuh. Naik ke puncak licin. Puluhan kodok sudah mulai di area yang licin tersebut. Akhirnya satu persatu kodok itu naik dan mulai jatuh lagi, turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Akhirnya dia bilang, aduh susah, capek, nggak mungkin lah. Nah, dia ngomong sama temennya juga, iya susah nggak mungkin lah kita nyampe puncak. Oh, temen yang satunya lagi bilang, iya susah. Akhirnya satu persatu berhenti, tumbang. Oh susah, ngomong lagi sama temennya. Nah, tiba-tiba ketika teman-teman kodok yang lainnya menyerah, tiba-tiba ada satu kodok, Bapak Ibu sekalian, yang terus saja manjat. Mau dia jatuh lagi, dia naik lagi. Dia jatuh lagi, dia naik lagi. Temannya pada teriak, hei kodok, kamu berhenti aja. Nggak usah naik lagi. Susah, kita aja semuanya udah nyerah. Licin itu nggak mungkin lah bisa naik. Tapi kodok tersebut tidak menghiraukan ucapan-ucapan temannya. Dia terus lagi manjat.
Dia jatuh sedikit, dia panjat lagi naik. Dia jatuh sedikit, dia naik lagi. Terus teman-temannya bilang, kodok, buat apa kamu naik? Nggak mungkin lah sampai ke puncak. Makin puncak makin licin. Nanti akan jatuh lagi. Tapi apa yang terjadi? Kodok tersebut tetap naik ke atas. Terus berusaha manjat. Terus berusaha manjat. Dan sampai akhirnya sang kodok tersebut sampai di puncak. Dan hanya dia, kodok, yang sampai di puncak. Yang lain berhenti. Ada yang berhenti di awal, ada yang berhenti di tengah hutan, ada yang berhenti di jurang, ada yang berhenti di perbatasan puncak yang licin tersebut. Tapi hanya satu kodok yang sampai ke puncaknya. Dan akhirnya kodok tersebut pun diarak oleh rakyat, diarak oleh tentara, dielulukan. Wah, hebat, ini satu kodok ini hebat, bisa nyampe puncak. Yuk, langsung diketemukan dengan raja, dibuat prosesi acara, diberikan kado, diberikan hadiah, diberikan karangan bunga. Nah, sampailah ketemu sang raja. Dan akhirnya sang raja bertanya kepada sang kodok, "Hai kodok, kamu ini hebat sekali. Teman-temanmu yang lain nyerah semua. Tapi kamu ini sendirian naik ke atas terus. Kamu tidak pedulikan temanmu. Kamu tidak mau dengarkan temanmu. Kamu tetap manjat. Akhirnya kamu sampai di puncak. Saya mau tanya," kata sang raja, "apa rahasianya? Apa rahasianya yang membuat kamu bisa sampai ke puncak?" Anda tahu jawaban kodok itu? Kodok itu cuma menjawab, "Hah?" Raja bingung. Kok saya tanya banyak-banyak, jawabnya cuma, "Hah?" Akhirnya ditanya lagi sang raja. Dan kodok tetap menjawab, "Hah?" Pati sudah mulai marah. Kenapa ini kodok? Gak sopan banget. Ditanya jawabnya, "Hah," terus. Akhirnya ada tetangga sang kodok yang mengetahui bahwa kodok tersebut ternyata budak, Bapak Ibu sekalian. Kodok tersebut ternyata kodok yang tuli, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika teman-teman yang ngomongin negatif kodok yang tuli tadi, dia nggak dengar. Karena dia nggak dengar, akhirnya nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke hati. Jadi dia terus aja. Yang dia bayangin cuma indahnya, cantiknya, itu putri pangeran, itu putri raja. Kalau gue jadiin bini, wah indah hoy, kan gitu ya. Ya, jadi dia terus aja naik ke atas. Jadi itulah rahasia kodok tersebut bisa menjadi juara. Dia kodok yang budak. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Saya memahami cerita ini sejak saya menjalankan bisnis ini. Saya harus jadi kodok budak yang tidak mendengarkan hal-hal negatif di luar sana. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda mau sukses, jangan dengarkan omongan negatif di luar. Jangan dengarkan orang lain. Jangan, bahkan siapapun yang dekat, yang negatif tidak perlu didengar. Jalan saja, jalan saja. Karena sukses adalah milik orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu sekalian. Ingat itu. Ingat, crown hanyalah masalah jarak. Waktunya tidak ditentukan. Makanya saya tidak suka, tadi saya ada tulisan, ini saya bahas ya. Saya tidak pernah suka dan belum pernah keluar dari mulut saya. Saya tidak pernah menyebut dari mulut saya Crown 002 kek, Crown 003 kek, Crown 004. Saya tidak pernah menyebut angka. Ya. Jadi saya tidak pernah membahas bahwa ya Crown 003 Afrial, Crown 004 Sarno, misalkan Crown 005 si A, enggak. Kenapa? Karena buat saya crown tidak perlu seperti jejeran angka. Crown ya crown. Jadi mulai saat ini teman-teman semua tidak perlu Anda menyebut crown 0 sekian. Crown ya crown. Gitu ya. Dan crown adalah angkanya 800 juta kali 3. Bukan crown keberapa. Mau Anda 10 tahun lagi jadi crown, mau keberapapun tidak peduli. Tapi ketika Anda mencapai crown 300 juta per bulan untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Dan itu angka yang layak kita perjuangkan. Terima kasih dari saya. Gabriel Tabrani, salam dasar, salam budak. Salah ya? Ya benar juga.